Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Agus Pratama dengan NIM 12080211837 dari kelas 4C Agroteknologi Unsus Riau. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi aplikasi pestisida dengan judul pencemaran lingkungan akibat penggunaan pestisida. Pencemaran lingkungan akibat penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida dalam aktivitas manusia sangat beragam, diantaranya penggunaan pestisida di bidang pertanian. Hal ini sehubungan dengan sifatnya yang toksik serta kemampuan dispersinya yang tinggi, yaitu mencapai 100%. Selanjutnya, dampak baik penggunaan pestisida. Di dalam lingkungan pertanian, pestisida menjadi bagian utama untuk bercocok tanam para petani. Hal ini bertujuan menjaga kondisi tanaman supaya tetap baik dan akan menumbuh kembangkan tanaman dengan maksimal. Pestisida dipakai para petani guna membasmi serangga dan juga hama yang mengganggu tanaman mereka. Selain itu, menjadikan buah-buahan dan sayuran lebih subur, sehat, dan segar tanpa gangguan hama. Kemudian para petani ketika musim panen pun akan memperoleh keuntungan dan hasil panen yang lumayan besar. Selanjutnya, dampak buruk penggunaan pestisida. Yang pertama yaitu pencemaran air dan tanah. Jenis pestisida yang persisten tidak mengalami degradasi dalam tanah, tapi malah akan berakumulasi. Dalam air, pestisida dapat mengakibatkan biologi magnification. Pada pestisida yang resisten dapat mencapai komponen terakhir, yaitu manusia melalui rantai makanan. Pestisida dengan formulasi granula mengalami proses dalam tanah dan air sehingga ada kemungkinan untuk dapat mencemari tanah dan air. Yang kedua yaitu pencemaran udara. Pestisida dapat mengalami fotodekomposisi di udara. Pestisida mengalami perkoalisi atau ikut terbang menurut aliran angin. Makin halus butiran larutan, makin besar kemungkinan ikut perkoalisi dan makin jauh ikut diterbangkan arus angin. Yang ketiga yaitu timbulnya spesies hama yang resisten. Pestisida bisa menimbulkan hama yang resisten tertentu pada populasi yang baru yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh pestisida golongan organoklorin. Yang keempat yaitu timbulnya spesies hama baru atau ledakan hama sekunder. Ledakan hama sekunder terjadi beberapa saat setelah penggunaan pestisida atau pada akhir musim tanam atau malah pada musim tanam berikutnya. Yang kelima yaitu resurgensi. Bila suatu jenis hama setelah memperoleh perlakuan pestisida berkembang menjadi lebih banyak dibanding dengan yang tanpa perlakuan pestisida, maka fenomena itu disebut resurgensi. Yang keenam yaitu keseimbangan ekosistem. Penggunaan pestisida seperti insektisida, fungisida, dan herbisida untuk membasmi hama tanaman, hewan, dan gulma yang bisa mengganggu produksi tanaman sering menimbulkan komplikasi lingkungan. Penekanan populasi hama tanaman dengan menggunakan insektisida akan mempengaruhi predator dan parasitnya, termasuk serangga lainnya yang memangsa spesies hama yang dapat ikut terbunuh. Yang ketujuh yaitu dampak kesehatan masyarakat. Dampaknya berupa terdapat residu pestisida pada produk pertanian, kemudian bioakumulasi dan biomagnifikasi melalui rantai makanan, dan yang terakhir yaitu keracunan pestisida yang sering terjadi pada pekerja dengan pestisida. Baik, selanjutnya pencegahan pencemaran oleh pestisida. Yang bagian A yaitu pengelolaan pestisida. Pestisida harus disimpan di tempat yang aman. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan pestisida yaitu yang pertama, pestisida disimpan dalam kemasan aslinya. Yang kedua yaitu dalam jumlah kecil, pestisida dapat disimpan dalam lemari tersendiri. Yang ketiga yaitu jika dalam jumlah besar, pestisida dapat disimpan di dalam gudang. Yang keempat yaitu cara penyimpanan pestisida harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku terhadap kemungkinan bahaya peledakan.
Selanjutnya, pembuangan limbah pestisida yang tidak benar dapat mencemari lingkungan, juga merupakan potensi bagi orang untuk terpapar secara tidak langsung dengan pestisida. Yang perlu diperhatikan ialah sebagai berikut. Yang pertama, sampah pestisida sebelum dibuang harus dirusak terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu pembakaran wadah pestisida dilakukan di suatu tempat yang letaknya jauh dari rumah. Yang ketiga, yaitu pembuangan sampah atau limbah pestisida sebaiknya dilakukan di tempat khusus. Yang keempat, yaitu lokasi tempat pembuangan dan pemusnahan sampah atau limbah pestisida harus terletak pada jarak yang aman dari daerah pemukiman dan badan air. Yang kelima, yaitu melakukan pemusnahan pestisida. Yang keenam, yaitu tempat penguburannya letaknya jauh dari sumber air, sumur, kolam ikan, dan saluran air minum. Yang terakhir, yaitu jarak antara dua lubang tidak boleh kurang dari 10 meter. Selanjutnya, yang bagian B, penggunaan pestisida secara aman. Yang pertama, yaitu pekerja harus memenuhi persyaratan berumur 18 tahun dan telah mendapat penjelasan serta latihan mengenai pengelolaan pestisida. Yang kedua, yaitu pekerja harus memenuhi ketentuan tidak boleh menjalani paparan selama 5 jam sehari dan 30 jam dalam seminggu. Yang kedua, yaitu memakai alat pelindung diri. Yang ketiga, yaitu menjaga kebersihan badan. Dan yang keempat, yaitu dalam penyemprotan tidak boleh menggunakan pestisida dalam bentuk debu. Yang bagian C, yaitu secara umum pekerja tidak boleh dalam keadaan mabuk. Yang kedua, yaitu pekerja yang luka atau mempunyai penyakit kulit dapat terkena oleh pestisida kecuali bila dapat dilakukan tindakan perlindungan. Yang terakhir, yaitu pekerja bukan wanita hamil atau sedang menyusui. Bagian C, yaitu pengawasan terhadap pengamanan pestisida. Komisi Pestisida Internasional mengadakan Konvensi Rotterdam 1999 dengan 72 negara telah menandatangani kesepakatan untuk mengawasi peredaran dan perdagangan pestisida. Sampai saat ini tercatat 22 pestisida yang membahayakan ditarik dari peredaran. Dan yang bagian terakhir, bagian D, yaitu sistem pertanian back to nature. Cara yang dapat ditempuh untuk mencegah dan mengurangi serangga hama antara lain mengatur jenis tanaman dan waktu tanam, memilih varietas yang tahan hama, memanfaatkan predator alami, menggunakan hormon serangga, memanfaatkan daya tarik seks pada serangga, dan sterilisasi. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai pencemaran lingkungan akibat penggunaan pestisida. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.